Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, pada semester 2 kali ini, pembelajaran yang pertama yang kita bahas adalah mengenai rangkaian listrik bolak-balik atau AC. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik searah atau DC, atau nama lainnya adalah direct current. Rangkaian listrik bolak-balik itu sendiri adalah rangkaian di mana terdapat komponen listrik yang memiliki kuat arus dan tegangannya itu berubah-ubah terhadap waktu. Karena kuat arus dan tegangannya itu berubah-ubah terhadap waktu, sehingga yang kita bahas yang pertama adalah persamaan untuk kuat arus terhadap waktu, di mana persamaannya itu adalah I sama dengan IM kali sin theta. IM di sini merupakan kuat arus maksimum. Kapan dikatakannya kuat arus itu memiliki nilai maksimum? Pada saat nilai sin tetanya ini, nilai tetanya adalah hasil dari nilai sin tetanya mendapatkan nilai yang maksimum. Kapan nilai sin teta itu hasilnya adalah maksimum? Pada teta berapa yang hasil sinnya adalah hasil yang maksimum? Pada sin 90, di mana sin 90 itu adalah 1, sehingga I-nya itu dapat dikatakan kuat arus yang maksimum. Sudut fase atau theta ini bisa kita ganti persamaannya menjadi theta sama dengan omega dikali dengan T, sehingga persamaan kita menjadi I sama dengan IM sin omega dikali dengan T. Nah, omega di sini merupakan kecepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon, atau nama lainnya adalah frekuensi sudut, atau nama lainnya frekuensi anguler. Satuannya tetap sama, yaitu radian per sekon. Oke, untuk persamaan kuat arus sudah ada dua, I sama dengan IM sin omega T, atau I sama dengan IM sin kali theta. Yang kedua yang kita bahas adalah persamaan tegangan terhadap waktu. Kalau tegangan sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya di rangkaian searah atau rangkaian DC, di mana persamaan tegangan terhadap waktu itu adalah V sama dengan Vm sin theta, atau tetanya kita ganti menjadi omega T, sehingga persamaan kita V sama dengan Vm sin omega dikali dengan T. Nah, untuk V sebenarnya kalian sudah tahu tuh simbol dari V. V di sini merupakan tegangan. Satuannya tegangan adalah volt. Kemudian Vm di sini merupakan tegangan maksimum. Satuannya juga volt. Theta sudah sudut fase, oh ya T. T di sini adalah waktu. Satuan waktu adalah sekon. Karena di sini ada tegangan maksimum, kemudian kuat arus maksimum, ada beberapa rumus yang berhubungan dengan kuat arus maksimum dan tegangan maksimum. Oke, selanjutnya yang berhubungan dengan kuat arus dan tegangan maksimum tadi merupakan kuat arus dan tegangan efektif. Nah, kuat arus efektif itu disimbolkan dengan IF. IF ini rumusnya adalah kuat arus maksimum per akar 2. Kemudian ada tegangan efektif. Nah, tegangan efektif ini rumusnya VF sama dengan Vm per akar 2. Yang keempat, ini merupakan kuat arus rata-rata. Kuat arus rata atau rata-rata. Kuat arus rata-rata itu disimbolkan dengan IR. IR itu rumusnya
Untuk kuat arus rata, rumusnya itu adalah 2 IM per P. Untuk tegangan rata VR sama dengan 2 VM per P. Kuat arus rata itu satuannya adalah ampere dan tegangan rata itu satuannya adalah volt. Nah, untuk contoh soal dari keempat persamaan ini, contoh soal yang pertama, untuk contoh soalnya, ada persamaan tegangan terhadap waktu sebuah setrika listrik V sama dengan 200 sin 0,5 pt. Hitunglah tegangan maksimum, frekuensi sudut, frekuensi dan periode, tegangan saat T sama dengan 2 sekon, dan tegangan dan kuat arus efektif jika R sama dengan 50 ohm. Oke, sekarang kita bahas untuk yang A terlebih dahulu. Kita punya persamaan V sama dengan 200 sin 0,5 pt. Persamaan umum kita V sama dengan Vm sin omega T. Berarti Vm kita adalah 200 dan omega kita adalah 0,5 pi. Untuk pertanyaan yang pertama adalah tegangan maksimum, berarti Vm kita adalah 200 volt. Kemudian yang B, frekuensi dan sudut, berarti omega. Omega kita di sini adalah 0,5 pi radian per sekon. Yang C, frekuensi dan periode. Nah, frekuensi dan periode ini ada hubungannya dengan omega, di mana omega sama dengan 2πf. Omeganya 0,5 pi sama dengan 2πf. Pi-nya kita coret, berarti F sama dengan 0,5 per 2, didapatkan 0,25 Hz. Untuk periodenya tinggal kita balikan saja, berarti T sama dengan 1 per F. 1 per 0,25, nilainya adalah 4 sekon. Lanjut untuk yang D. Untuk yang D, tegangan saat T sama dengan 2 sekon, berarti tinggal kita masukkan ke persamaannya. 200 sin 0,5 pi dikali dengan T-nya adalah 2. Berarti didapatkan 200 sin 0,5 kali 2, 1 kali pi, pi. Nilai pi pada sudut adalah 180, berarti 200 sin 120. Nah, sin 180 berapa? 0. Berarti 200 kali 0 adalah 0. Lanjut untuk yang E. Tegangan dan kuat arus efektif jika R sama dengan 50 ohm. Yang E. Yang bisa kita cari tegangan efektif terlebih dahulu. Berarti VF sama dengan Vm per akar 2. Vm kita adalah 200, berarti 200 per akar 2. Karena akar tidak boleh berada di bawah, kita rasionalkan. Berarti kali akar 2 per akar 2. Didapatkan 200 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. 200 bagi 2 adalah 100, sehingga hasilnya 100 akar 2 volt. Untuk I efektifnya, I efektif itu kan rumusnya IM per akar 2. Nah, IM kita cari terlebih dahulu dengan rumus IM sama dengan Vm per R.
VM kita udah dapat 200 per R diketahui di soal. Nilainya adalah 50. Berarti 200 bagi 50, 4 ampere. Kita masukkan. Berarti 4 per akar 2. Rasionalkan kali akar 2 per akar 2. Sehingga 4 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Sehingga kuat arus efektifnya adalah 2 akar 2 ampere. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Ini merupakan awal dari kuat arus bolak-balik. Nanti ada RLC secara seri lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di Google Classroom. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.